Teman-teman, kita baru selesai event yang luar biasa panasnya. Palangkaraya ini lagi panas-panasnya, tapi ternyata kalau ngelihat di online itu di Detikcom, di Kompas, emang Indonesia tuh lagi puncak-puncak panasnya beberapa minggu ini. Jadi wajar lah kalau kita keringetan gitu. Tapi anyway, kita mau ngomongin sesuatu nih, nyempetin juga untuk ngobrolin dengan Mbak Maira, dengan Mbak Putri, gitu. Satu hal dulu deh. Tadi itu waktu kita pementasan, nanti kita tampilin juga, itu ada adegan atau ada tema-tema tarian yang menunjukkan kekuatan perempuan. Apa masih inget nggak sih, Mbak? Judulnya aku lupa, tapi yang pakai perisai. Yes. Ya kan? Pakai perisai, terus Pakai bawa mandau, mandau gitu ya. Wah. Menunjukkan kekuatan di situ. Nah, Iya. Oh, bahkan yang ini, yang ada ceritanya di hutan. Ya. Itu, benar. Bahwa dia semuanya perempuan juga berperan di situ untuk menjaga lingkungan segala macam. Nah, itu lagi tengah nonton itu tiba-tiba aku teringat. Kita di Yoi Podcast itu udah berapa provinsi itu ngomonginnya itu banyak soal pemuda. Lupa bahwa salah satu target dari BNPT itu adalah bukan hanya pemuda tapi juga perempuan dan anak yang dianggap sebagai rentan terorisme gitu ya. Kebetulan ada yang ngerti. Kita bisa ajak ngobrol. Dan dua-duanya ini senior saya loh di BNPT. Beliau pastinya lah. Kalau yang ini kan senior yang udah keliling lama dengan BNPT. Timore. Oke. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Mbak Mera, kita ngobrolin selama ini kan pemuda dan perannya, tapi lupa bahwa salah satu sasaran atau apa sih istilahnya, bukan target ya, salah satu yang menjadi kelompok rentan untuk terorisme itu adalah salah satunya dia perempuan juga, perempuan, anak dan remaja. Cerita dong kalau di BNPT sendiri kalau kalau perempuan itu maksudnya bagaimana ya? Kenapa perempuan itu target rentan untuk aksi terorisme, Mbak Mera? Berdasarkan penelitian BNPT 2 tahun terakhir itu 2022-2023, perempuan, anak, dan remaja itu selalu menjadi target rentan terpapar paham radikal terorisme. Ini karena ada media sosial, perkembangan teknologi informasi, media sosial terutama kalau untuk anak dan remaja itu sangat berpengaruh sekali. Kalau terhadap perempuan itu adanya dari ISIS itu di mana menyatakan bahwa ini saatnya perempuan untuk bergerak, sehingga di Indonesia pun akhirnya kelompok yang terafiliasi dengan ISIS JAD melakukan penyebaran bahwa ya sekarang saatnya juga perempuan untuk bergerak. Jadi ada suruhan seperti itu. Makanya di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS juga JAD juga melakukan ajakan seperti itu, dan juga karena adanya aparat kepolisian yaitu Densus 88 melakukan serangkaian penangkapan sehingga mereka juga kekurangan orang yang melakukan aksi tersebut, sehingga mulailah perempuan dilibatkan sebagai aktor yang sebelumnya hanya sebagai support system, misalnya logistik, membantu suaminya dalam menyiapkan terkait dengan perencanaan terorisme, sekarang sudah mulai dilibatkan. Ada contoh kasus nggak sih misalnya di Indonesia yang paling menjadi sorotan dan menyadarkan bahwa sekarang perempuan sudah mulai dilibatkan juga loh dalam tindak kekerasan? Yang paling menjadi highlight itu adalah bom di Surabaya, di mana itu Indonesia menjadi highlight karena satu keluarga melakukan aksi teror. Dan juga ya kuncinya yaitu juga istrinya, Ibu Puji Kuswanti, di mana dia kalau laki-laki melakukan aksi teror dia hanya dirinya sendiri. Tapi kalau perempuan dia mengajak anak-anaknya. Itulah ya kenapa perempuan itu sangat berperan sentral dalam penyebaran paham ini juga, karena dia sebagai pendidik terhadap anak-anaknya dan dia bisa mengajak anak-anaknya untuk terlibat dalam aksi terorisme. Dan yang paling parah kalau sudah anak-anak mereka itu kalau dicuci otaknya itu muka lebih melekat dibandingkan orang dewasa yang masuk ke dalam pemahaman tersebut. Pada tahap anak-anak apalagi gitu ya, dan ibunya juga ikut terlibat. Oke. Kalau dari BNPT sendiri, kalau yang pemuda itu kan ada Youth of Indonesia. Gitu. Nah, kalau dari BNPT sendiri ada nggak sih program-program yang disasarkan kepada perempuan dan anak ini terus? Ada. Kalau perempuan dan anak, yang pertama itu kita kegiatannya namanya SMART. SMART, sehat mental,
untuk keluarga tangguh. Karena di sini sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi informasi di mana akses media sosial itu sangat masif sekali, sehingga perlunya ada isu yang terbaru yaitu tentang kesehatan mental. Sehingga di bidang perempuan dan anak di BNPT ini fokus terhadap kesehatan mental perempuan dan anak-anak. Karena jika mereka mentalnya mungkin mudah agak terganggu dengan situasi sosial sehingga tidak fokus, sehingga tentu saja mudah diajak untuk masuk ke dalam kelompok radikal tersebut. Kegiatan SMART itu ngapain, Mbak? Kegiatan SMART itu kita ada 2 sesi. Yang pertama yang penjabaran tentang materi-materi tentang pencegahan paham radikal terorisme. Yang kedua itu kalau untuk anak-anak dan ibu-ibunya kita disuruh membuat surat. Jadi kita membalikkan lagi narasi, pentingnya narasi terhadap perempuan dan anak, sehingga ibu membuat surat kepada anaknya apa sih harapan-harapan ibu atau perempuan terhadap anak-anaknya. Kemudian anak-anak apa sih yang anak-anak inginkan ini dari orang tuanya. Orang tua seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu. Nanti setelah itu anak-anak membacakan surat kepada orang tuanya membacakan surat kepada anak-anaknya, sehingga nanti ada semacam bonding dari anak terhadap orang tua juga terhadap anak. Seru banget. Itu. Mbak Put, aku tuh Manis lupa banget. loh. Dirimu itu bukan hanya seorang seniman, aktris, tapi kan juga punya latar belakang psikologi. Iya. So, seperti yang dilakukan oleh BNPT ini menurut Mbak Putri gimana? Kayak terutama yang menulis surat itu kayaknya Gemes banget. Kalau kita yang udah gede gini ya, mengingat kalau zaman dulu kita punya kegiatan kayak gitu, kayaknya akan lebih mudah ya komunikasi kita dengan orang tua. Kan kalau kita yang milenial ini bertemu dengan yang kolonial ya, dengan bapak ibu kita yang zaman baby boomer tuh, kita tuh nggak ada di waktu bisa komunikasi dengan bebas sama orang tua kita. Banyak tipe parenting yang tegas, ngasih tahu, nyuruh, kita nggak punya kesempatan menyanggah. Kalau ngomong jangan lihat mata gitu kan. Nah sekarang begitu udah kita di bawah kita, kalau ngomong nggak ngeliat mata malah nggak sopan gitu. Kalau nggak ada diskusi itu malah aneh gitu. Jadi memang keterbukaan tuh mulai berjalan di tahun 2000-an ke atas ya, terutama yang udah 2010-an gitu. Bahwa openness itu juga jadi salah satu value yang penting dalam komunikasi di Indonesia. Jadi materi kayak gini menarik banget, bisa tukar pikiran anak dan orang tua apa yang paling cocok untuk kita bisa menjaga hubungan yang hangat. Ini kan juga kaitannya dengan istilah empowerment gitu ya. Kenyataan bahwa ternyata pelaku teroris itu juga tahu peran perempuan, peran seorang ibu itu justru bisa sangat bisa sangat strategis gitu loh. Bukan hanya untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang negatif pun mungkin tadi kan Mbak Maira cerita kan, kalau mereka sadar gitu loh bahwa kalau perempuan itu juga akan melibatkan anaknya secara bercanda, bahkan sampai di luar sana kan di media sosial kan ada power of emak-emak gitu kan ya, menunjukkan bahwa memang ada loh kekuatan seorang perempuan. Gimana kalau menurut Mbak Putri? Ya aku percaya bahwa perempuan dengan segala pesonanya gitu sering banget dimanfaatkan untuk mengarahkan atau memujuk pada berbagai macam hal, mau yang positif, mau yang negatif, tapi intinya membujuk untuk mengikuti keinginan. Sementara buatku patokan yang paling besar, apa bedanya sih kalau misalkan ya kalau orang yang mau dibujuk kenapa emangnya gitu kan pertanyaannya. Tapi satu hal sebenarnya yang paling jelas, kita kan di Indonesia tuh menghargai hak asasi manusia. Ada freedom of speech, ada kebebasan membuat pilihan. Nah, patokannya sebenarnya sederhana menurutku. Kalau udah sampai pemaksaan kehendak, nah mau caranya merayu, mau caranya mengancam gitu. Kalau sifatnya pemaksaan kehendak itu udah bibit radikalisme sebenarnya. Nah, dan itu yang tidak kita kehendaki. Yang kita harapkan semua orang punya value-nya sendiri, dan betul bahwa perempuan memegang peranan besar di dalam keluarga. Keluarga ini kita nggak hanya bicara soal bapak, ibu, anak kandung, karena kita sadar nggak semua orang
dikaruniai anak yang Yap. sedarah gitu ya. Tapi bahwa Indonesia sebagai masyarakat kolektif, kita selalu ngumpul-ngumpul. Nah, ngumpul-ngumpul ini biasanya selalu ada peran emak-emak di situ tuh. Yes. Ada peran bapaknya, ada peran ibunya. Yes. Nah, peran ibu yang kemudian juga menurunkan nilai-nilai yang kita percaya dalam sebuah komunitas, nilai yang baik, nilai yang kalau dalam value-nya BNPT persatuan, perdamaian, respect kepada orang lain, terhadap pilihan, terhadap nilai yang dianut, terhadap keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Menurutku itu yang penting sekali untuk ditanamkan. Apalagi kita tahu Indonesia, kalau ditanya jadi budayanya Indonesia itu apa? Kita nggak bisa ngomong budaya tradisi tarinya apa, nyanyinya apa, makanannya apa gitu. Keanekaragaman itu identitas kita. Iya. Jadi emang nggak boleh jadi seragam Indonesia menurutku. Dan toleransi terhadap keberagaman itulah yang harusnya dikenalkan menurutku dari sejak kecil. Dan siapapun Anda yang berperan menjadi ibu gitu ya, peran ibu bahkan bisa diambil sama laki-laki loh ngomong-ngomong. Parenting kan sebenarnya soal shifting role, Yap. berbagi tugas. Yap. Nah, sebagai ibu, sebagai perempuan, atau siapapun yang berperan menjadi emak-emak di luar sana, yang jadi ibu komunitasnya atau keluarga kecil yang dikaruniai Tuhan ataupun yang kita pilih, satu hal yang penting banget untuk ditanamkan adalah toleransi, Yap. menghargai perbedaan. Oke. Mbak Maira, Ya. secara tidak langsung, pengaruh ibu itu jauh lebih besar ke anaknya ketimbang bapaknya kan. Iya. Itu teorinya seperti itu kan. Dan kalau sudah bicara tentang radikalisme, intoleransi, apalagi sudah sampai di level terorisme, itu pengaruhnya besar juga nggak sih Mbak? Ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu yang ibu kemudian justru jadi berpengaruh besar ke anaknya yang juga mengikuti paham-paham dari ibunya sendiri gitu? Ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu Mbak? Ada banyak kasus-kasus di mana ibu mengajak anaknya untuk terlibat dalam jaringan terorisme, karena memang kita ketahui mereka itu lebih banyak waktunya dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Tapi seringkali ibunya ini kan juga dapat pemahaman tersebut dari ayahnya. Jadi kayak semacam lingkaran setan yang sulit diputus kalau ini terjadi seperti itu dari karena kita tahu dari pemahaman ini sangat bersifat di mana perempuan harus tunduk kepada kepala keluarganya, kemudian juga anak harus patuh kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang memang anak tersebut terpapar dari ibunya sampai harus dipisahkan dari ibunya karena memang ingin melepaskan pemahaman tersebut. Pemahaman tersebut karena kalau tidak dipisahkan ibunya masih kuat dengan pemahamannya, anaknya juga masih memiliki pemahaman yang kuat gitu. Jadi sulit kalau masih berada dalam satu circle seperti itu. Dipisahkan. Ya harus dipisahkan sementara. Namun kan harus ada pendekatan pembinaan yang ada seperti itu karena memang ibunya misalkan kalau dipisah ya ibunya masuk ke dalam warga binaan, anaknya di tempat yang pembinaan yang lain kan tidak mungkin anaknya masuk ke dalam binaan kan. Itu berarti salah satu upayanya kalau memang sudah kandung seperti itu ya. Ya, apabila ibunya memang sudah masuk ke dalam jaringan dan sudah dipastikan kena tindak pidana terorisme. Jadi anaknya kalau sudah kita profiling dan memang ada pemahaman tersebut dan memang harus caranya ya pembinaan. Terkait bidangnya Mbak Maira sendiri, apa yang akan dilakukan untuk berikutnya ini? Kalau kita bidangnya kan pencegahan. Pencegahan itu fokusnya kepada orang yang belum terpapar. Belum terpapar, ya. Jadi kita kalau orang yang belum terpapar, ibaratkan pemahaman radikal ini kan virus. Virus ini lebih baik kita cegah sebelum kita kena. Ya, betul. Oleh karena itu ya kita perlu vaksin. Kalau istilah dicegah itu kita perlu vaksin untuk mengatasi virus tersebut. Vaksinnya itu apa? Yaitu penguatan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, peningkatan kesejahteraan. Karena selain faktor ideologi, kita juga penting untuk meningkatkan ekonomi. Karena ada juga orang yang terpapar pemahaman ini karena memang memiliki ekonomi yang lemah seperti itu. Jadi itulah vaksin-vaksin yang kita gunakan untuk pencegahan terhadap paham radikal. Untuk khususnya untuk perempuan
Apa ada rencana lain nggak untuk kedepannya nanti apa yang akan dilakukan atau masih dengan program-program yang sama atau gimana? Kita itu melaksanakan program biasanya itu berdasarkan hasil penelitian. Oke. Ya, kita melaksanakan program berdasarkan data karena kita berbasis anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi juga programnya berdasarkan data perkembangan bagaimana tren terorisme terkini, sehingga dari hasil-hasil penelitian dan data yang kita dapat apa sih yang menjadi poin penting untuk kita laksanakan karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Kita fokus untuk menentukan yang mana menjadi prioritas ke depan. Tapi untuk kita prediksi ke depan perempuan, anak dan remaja masih menjadi target yang rentan dan menjadi fokus kita untuk pencegahan paham radikalisme. Apalagi waktu itu Pak Direktur pernah bilang, ya Indonesia boleh memang zero terrorism, ya. Tapi dari 2023 kalau nggak salah malah ya, Mbak ya. Tapi bukan berarti there is no terrorism at all ya, dan potensi-potensinya harus tetap dicegah gitu ya. Ya, karena berdasarkan hasil penelitian terakhir indeks potensi radikalisme itu, walaupun dari segi tindakan dia menurun, kita lihat dari segi penangkapan pelaku terduga terorisme itu semuanya menurun angkanya dari tahun 2023, dari 2022, dari 2021 itu menurun. Namun dari segi pemahaman itu mengalami peningkatan. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dari segi tindakan berkurang karena aparat pemerintah terus bekerja. Namun dari segi pemahaman itu masih mengalami peningkatan ya karena salah satunya masifnya penyebaran paham radikal terorisme melalui media sosial yang sangat sulit kita kontrol. Itu dia. Seru kan ngobrol sama dua perempuan hebat ini. Thank you ya Mbak Maira, Mbak Putri. Sama-sama. Sukses terus. Thank you. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.